Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Balik Ketemu lagi nih. di Bincang-Bincang Ceru episode 2. Episode 2. Yeay. Kenalin, aku Joseph Kristanto dari divisi Intrakampus. Hari ini aku ditemani oleh host yang lain. Kemarin kan sama Bang Wira, sekarang oleh Karigen. Mohon Karigen perkenalannya. Hai, kenalin, aku Rigen. Aku juga dari divisi Intrakampus yang kali ini nemenin Joseph. Salam kenal. Halo, salam kenal, Ringen. Wah, Karigen ini kita kedatangan tamu dari mana aja nih Karigen? Nah, kalau kemarin kan kita udah bincang-bincang ceru episode satunya tuh bareng sama ketua KMKK ya. Nah, sekarang kita bakal bincang-bincang sama ketua-ketua PMK. Jadi sekarang ini udah sama kita, udah ada beberapa ketua PMK. Untuk selanjutnya mungkin bisa kenalan namanya siapa, dari PMK mana. Mungkin mulai dari Karina bisa ya? Oke, shalom semuanya, selamat sore. Shalom. Halo. Kenalin, aku Rina Adinda dari PMK Teknik UGM. Yeay, shalom Karina, salam kenal, kenal. Kak. Salam kenal semuanya. Mungkin next ke Kak Evelyn. Oke. Halo semuanya, Halo. aku dari PMK FTP. FTP itu Fakultas Teknologi Pertanian. Oke. Salam kenal Evelyn, Kak Evelyn. Salam kenal, Kak. Oke, selanjutnya Kak Fiona, mohon perkenalkan. Shalom semua. Kenalin Shalom. aku Fiona dari Shalom. PMK Hukum UGM. Yeay, salam Yeay. kenal. Yang terakhir ada Kak Asa. Monggo. Ya, shalom semuanya. Kenalin, Halo. aku Asa di MKFKG. Wah, Salam kenal Kak Asa. Salam kenal, Asa. wah, udah pada kenalan semua ya. Jadi Karigen, kita hari ini mau bahas apa aja sih Karigen? Nah, jadi kan kalau kita tuh sekarang udah di tengah-tengah kondisi pandemi ini kan kita online kan. Jadi ini kita pengen tahu gimana kegiatan PMK selama ini dari awal online sampai nanti semester depan bakal online lagi. Jadi mungkin selanjutnya pengen nanya ke kakak-kakak PMK, ketua PMK, gimana rencana ke depannya buat semester ini. Mungkin dari siapa yang mulai ya? Ada yang mau mulai duluan cerita? Mungkin dari teknik dulu tuh bisa. Oh, oke. Wow. Dari Karina ya. Boleh, silakan Kak. Boleh. Tunjuk aja, gantian, nggak apa-apa. Oke, jadi kebetulan itu tadi siang kami baru aja ngadain pleno pengurus kan, karena kalau PMK Teknik itu pergantian kepengurusannya kan di tengah tahun kan, beda dari yang lain, dari PMK yang lain kayak gitu kan. Nah, untuk semester ini sih kami lebih berfokus ke penjangkauan teman-teman maba dan juga penjangkauan teman-teman mahasiswa lama kayak gitu. Dari yang semester sebelumnya kan juga udah setengah online, setengah offline. Nah, itu cukup sering kami mengadakan persekutuan kayak tiap minggu gitu. Nah, untuk semester ini kami lebih mengurangi kegiatan persekutuan kayak gitu, mungkin entah 2 minggu sekali, terus ada persekutuan doa di pengurus, dan di antara minggu persekutuan itu lebih ke pembinaan di dalam kelompok-kelompok kecil, kayak gitu sih. Untuk sejauh ini, itu sih dari PMK Teknik. Oh, jadi lebih ke ini ya, kayak apa, jagain anggota yang ada dulu, nanti jadi nggak persekutuannya diminimalisir lagi gitu ya? Iya, benar. Jadi lebih ke dalam, kayak lebih dikuatin lah dari dalam Iya. kayak gitu. Mungkin tadi kan dari teknik, mungkin ada dari PMK lain yang mau cerita lagi tentang kegiatannya ke depannya dan selama kemarin. Yo, monggo. Mungkin Karina bisa nunjuk siapa aja kan? Ayo, Asa. Oke. Oh iya. Kalau dari PMK sendiri sih, untuk saat ini, untuk semester kedepannya itu, sekarang lagi bahas untuk welcoming party mahasiswa baru. Yang kita rencanain sih mau kita laksanain besok tanggal 19,
Tapi kendalanya adalah sekarang kita belum dapat kontak dari mahasiswa barunya karena dari fakultas itu masih belum boleh disebar data-datanya mahasiswa baru kalau PPSMB belum selesai. Jadi mungkin baru besok itu kita bisa dapat. Kemudian selain itu lebih mau bahas ke Natal itu mau gimana? Karena kan juga kemungkinan pasti bakal tetap akan online, nggak mungkin offline juga kan. Nah, itu aja sih kalau untuk persekutuan umum kita belum bahas, belum memulai mencoba untuk online karena memang agak pasif sih kayak gitu. Itu aja sih. Berarti udah ada ya rencana buat welcoming mabanya. Cuman iya sih biasanya kan kayak kita dapat data maba Kristen tuh dari PPSMB jam istirahat kan ya. Iya. Dapat pas gathering pertama gitu. Iya. Jadi mungkin semoga kedepannya besoknya bisa dapat biar bisa follow up lagi. Mungkin. Terus ya. Terus selanjutnya siapa nih yang mau cerita lagi? Yo. Dari Kak PMK Fiona? Hukum deh. Oke. Oke, Kak. Shalom semua. Halo. Jadi untuk PMK Hukum sendiri, mungkin kemarin kita sempat rada vakum sebentar karena kebanyakan pengurus di PMK Hukum itu anak 17 yang mana lagi KKN kemarin. Jadi sempat vakum. Cuman setelah kemarin KKN kita udah rapat lagi. Untuk selanjutnya ini tuh kita bakal di 3 bulan ini bakal ngederet di Oktober awal kita ada welcoming party. Kita nyebutnya makasih, malam kasih. Terus untuk di bulan November kita ada retret dan nanti di Desember ada Natal. Cuman mungkin selain sama kayak teknik, kita juga mencoba buat lebih mengeratkan lagi lah yang di dalam, apalagi secara online ini kan banyak yang males megang HP, banyak yang hilang-hilangan segala macam. Cuman selain itu karena kita akan ada welcoming party di mana nanti ada maba-maba nih yang akan join lagi ke PMK. Tapi kan maksudnya biasanya kan kita datang-datang ke kelas nih buat ini nih PMK nih kayak gini nih, makasih nih gini nih. Cuman kan karena ini serba online, jadi memang kita lebih fokus ke tim humatnya PMK, di mana kita mau membranding diri lah di IG PMK ini, mau kasih tunjuk ini loh, PMK tuh seperti ini loh, kegiatan PMK tuh seperti ini loh, kegiatan-kegiatannya gini, anak-anaknya seru. Makanya dari cara membranding kita mungkin ini bisa diikutin juga untuk PMK-PMK lain. Kita coba ada yang namanya proker throwback, jadi misalnya nanti akan ada misalnya throwback tentang makasih, nanti kita bakal ada klip-klip, cuplikan-cuplikan, makasih dulu tuh kayak gimana sih. Terus selain itu, karena kita karena PMK kita kekeluargaan banget kan, kita mau dari, karena nggak seperti teknik dan fakultas lain yang mana jurusannya banyak, kita cuma ada satu jurusan juga, mungkin itu yang lebih mempererat kita juga. Jadi kita akan membrandingnya juga lewat ini, podcast, di mana nanti kita ngundang anak-anak PMK, ngobrol-ngobrol asik, jadi kayak jatuhnya kita yang biasa ngobrol-ngobrol asik segala macam diobrolin di sekre, kita tuangkanlah ke podcast supaya maba-maba yang belum kenal PMK tuh bisa ngedengerin PMK juga. Oh ternyata PMK kegiatannya gini nih, oh ternyata PMK asik juga ya, abang-abang kakak-kakaknya kayak gitu sih. Kalau dari PMK Hukum baru segitu aja sih, gitu. Mantap, Kak. Oke, jadi selanjutnya mungkin yang terakhir, kayak Evelyn. Kalau dari PMK FTP sendiri, sekarang sih sama ya, maksudnya kayak yang lain. Kita mencoba beradaptasi buat ubah yang offline ini jadi online. Persekutuan umumnya online, persekutuan doanya online. Terus kita juga sebenarnya ada yang lebih menarik sih di sini. Ketika semuanya jadi online, ternyata tuh hubungan sama alumni PMK FTP malah jadi lebih dekat. Entah kenapa kan mungkin kalau misalnya kita PU adanya di Jogja, alumni pada susah datang kan. Tapi sekarang karena online semua, oh jadi semuanya pada datang. Terus kita lebih mengembangkan sekarang persekutuannya sih sama alumni-alumni. Nah terus kalau buat maba, itu kita namanya fellowship kalau di PMK FTP. Nah fellowship juga
rencananya bakal online sih, karena nggak mungkin offline kan. Nah, itu Bener rencananya banget. kita ada terus games, persekutuan, perkenalan. Pokoknya supaya mereka lebih tahu aja, biar kenal sama kita lah, supaya nggak canggung. Karena kan kita kasihan juga nggak sih sama mabanya, kayak bukan datang, maksudnya masuk kuliah tiba-tiba online semua, nggak kenal siapa-siapa, kayak kasihan. Jadi kita kayak membuka diri, kalau mau tanya apa-apa, tanya sama kita. Kalau butuh apa-apa, tanya sama kita, kayak gitu. Oke, makasih Kak Evelyn. Wah, jadi tadi banyak banget ya Kak Regen ya. Iya, macam-macam kegiatannya. Kegiatannya. Tadi kan ada yang udah bahas maba, ada ya tadi yang itu Kak Rina belum ya? Iya. Nah, Nah, mungkin kalau dari PMK Teknik sendiri juga ngadain ya istilahnya welcoming party yang tapi kami sebutannya kayak ibadah awal tahun ajaran kayak gitu. Dan juga bakal rencananya dilaksanain awal Oktober. Selain itu juga kayak kemarin dengan organisasi di teknik kayak ngerencanain buat ngenalin organisasi-organisasi yang ada di teknik kan. Jadi untuk minggu depan itu kayak ada perkenalan dengan berbagai organisasi di teknik. Jadi puji Tuhan dikasih kesempatan kayak gitu buat ngenalin PMKT ke teman-teman maba. Kayak gitu sih. Oh, berarti udah ada wadah dari fakultasnya ya buat ngenalin awal gitu. Iya, bener banget. Terus kalau yang udah ada ngadain rencana kayak PMK Hukum yang udah ada makasih dan welcoming party-nya FKG gitu, cara approach ke mabanya tuh gimana ya, Kak? Kayak kan biasanya kan ketemu karena PPSMB kan, kayak tadi yang aku bilang. Nah, kalau sekarang kan nggak ketemu, jadi kayak mabanya belum dikasih kesempatan untuk ketemu langsung sama PMK. Jadi untuk menjangkaunya itu gimana, Kak, kalau boleh tahu? Siapa dulu? Dari mana nih? Dari mana? Kak Fiona deh. PMK Hukum. Oke. Terima kasih sendiri, panitia makasih. Pujiannya juga pihak fakultas kooperatif juga. Jadi kita berbolan untuk nge-share Jipom ke grup maba terkait siapa yang Kristen siapa Katolik di situ. Jadi dari situ kita mulai nulisin maba. Memang baru boleh masukin dan membuat grup itu seminggu setelah PPSMB. Cuman jadinya kita udah bisa personal approach juga ke adik-adiknya segala macam. Dan untuk itu dan selain itu event ini online nanti dari panitia pun nanti kemungkinan di saat nanti ada kan akan ada kelas agama via Zoom yang mana dosen agamanya tuh baik banget. Jadi kita bisa minta izin waktunya untuk 15 menit aja join Zoom cuman buat untuk memperkenalkan PMK dan juga makasih tuh kayak gimana kayak gitu sih. Sama lebih ke kita juga selain memperkenalkan PM dan makasih ini kita memperkenalkan maksudnya kita membantu adik-adik mulai dari KRS mungkin dari misalnya yang udah mulai nyari-nyari kos segala macam kita memfasilitasi lah supaya adik-adiknya ngerasanya dulu sama kita. Jadi di saat kita ayo kita ada makasih mereka juga akan dengan senang hati untuk kayak gitu sih kalau dari hukum gitu. Oh gitu ya, jadi udah begituannya udah bisa berarti ya kayak dapat info mabanya, data-data mabanya gitu. Seru ya bisa dari kelas agamanya bisa ngasih informasi tentang acaranya juga. Itu emang dari fakultasnya ya, Kak? Nah ya, puji Tuhannya memang dosen agama di hukum ini baik banget dan selalu memberi kita waktu juga kok kalau setiap kali ada maba pasti kita minta waktu 15 menit tuh mereka dosennya selalu ngasih. Jadi itu sih bersyukur di situ ya sih. wah. Kan sih. Terus kalau PMK FKG gimana nih? Keren. Kalau dari PMK FKG sih caranya untuk dapetin datanya dari PMK yang mahasiswa baru ini, itu kemarin sih sempat dimintain dari panitia PPSMB itu untuk ada video perkenalan PMK gitu. Nah dari di situ
kita juga ada ngasih tahu apa sih PMK itu, kegiatannya apa aja, terus kontak personnya siapa kalau misal mau menghubungi yang PMK seperti itu. Terus selain itu juga kita mau mulai besok setelah selesai PPSMB ini mau minta tolong dari panitia PPSMB fakultas itu untuk nge-share poster tentang selamat datang Gamada Kristen PMK itu dan kontak personnya lewat setiap kelompok-kelompok kecil di kepemanduan. Seperti itu sih untuk mendapatkan datanya. Oh gitu ya. Kalau untuk teknik juga kan dari kayak ini ya, dari acara fakultas yang buat perkenalan itu organisasi. Nah kalau dari PMK FTP sendiri gimana Kak Evelyn? Nah, kalau PMK FTP juga sama kayak PMK teknik. Jadi pas PPSMB Agroforia itu nama PPSMB-nya Fakultas TP. Di situ kita ada kesempatan buat memperkenalkan PMK itu apa. Nah, di situ lewat video singkat kita kasih tahu visi misinya itu apa, susunan organisasinya itu kayak gimana. Pokoknya kayak pemaparan awal ke mereka. Nah, terus ada open house juga, itu juga dari fakultas, rangkaiannya fakultas. Nah, di situ selama 15 menit nanti kita bakal ngobrol sama mahasiswa barunya yang aku bilang tadi perkenalan. Nah, jadi sebelum kita fellowship, kita bakal tahu mereka dulu dan kita bakal data mereka dulu. Kita bakal kasih form, terus mereka isi data-data mereka tuh kayak gini gitu. Jadi udah kayak perkenalan dulu ya awalnya sebelum acaranya mulai nanti. Ya. Pendekatan. Kalau kakak sendiri waktu awal jadi maba Kristen itu di PMK-nya gimana? Pengalaman kakak waktu disambut oleh PMK-nya gitu-gitu. Mungkin bisa throwback. Gimana ya dulu aku? Lama sekali. Masih jiwa-jiwa muda kita kok. Masih ingat harusnya. Ada yang mau share? Kayaknya kalau pengalaman maba aku deh, karena aku jadi ketua sekarang pun kayaknya karena abang-abang dulu juga. Orang dalam nggak? Orang dalam ya? Bukan orang dalam, karena perlakuan abang kakak dulu sih, makanya kenapa aku bisa tertanam dan bertumbuh di PMK. Jadi iya sih, kayak... ini aku ceritain awal ya. Jadi mungkin Boleh. bisa dibilang aku dari SMA memang sudah pelayanan. Cuman karena aku masuk UGM, aku pikir ya aku akan liar, kita merantau, kita akan melakukan segala sesuatu. Apalagi aku dari Bandung ke Jogja kan pasti mau coba-coba lah semua yang baru. Awalnya aku udah mikir gitu, kan setelah itu aku disambut nih sama terima kasih sama abang kakaknya. Di mana aku disambut dengan disambut hai Dek, gimana Dek? Maksudnya luluh gitu loh hati dan dipanggil Dek gitu kan sama abang kakaknya, terus ditanyain tiap habis kelas kita nongki sekre pasti gimana kelasnya, terus gak cuman sebatas di situ gitu doang. Abang kakaknya dulu tuh nyampe kayak suka tiba-tiba ngajak main ke sana, ngejemput kosan, pergi ke sana ke sini gitu. Sampai awalnya aku bertugas juga di satu organisasi di hukum. Awalnya aku mikir, masa aku pelayanan lagi sih, udah SMA udah pelayanan sih, masa kuliah pelayanan lagi gitu kan. Mau coba hal baru lah kayak gitu. Cuman ya memang Tuhan sudah menaruh namaku di PMK, ya mau gimana ya teman-teman. Itu sampai ada satu titik, ada namanya Risro, dia ketua PMK 2 tahun lalu, berarti ketua PMK 2017. 2017 2018 ya, aku lupa. Pokoknya 3 tahun 2017, sorry. Dia bilang Dek, PMK itu kita ini minoritas di sini, kita minoritas. Kita yang PMK ini bisa diumpamakan kita mempunyai obat di mana untuk menyembuhkan hati-hati adik orang-orang yang nggak ada di PMK gitu loh, punya obat yang manjur itu. Kamu mau nggak sebagai kamu yang aktif di PMK, kamu yang ngejar nih teman-teman PMK yang nggak aktif di PMK tapi untuk tetap bisa merasakan kebenarannya di PMK segala macam. Dari situlah mulai gimana gitu kan, terus akhirnya aku bisa jadi sampai sekarang gitu. Benar-benar aku dari maba sampai sekarang, bahkan aku kepengurusanku sekarang pun
alumni abang kakak yang dulu terlalu ngechatin aku gitu, lagi sekarang corona, mereka kayak nanya, "Vi, gimana PMK lagi corona nih, gimana kegiatannya, aman kan?" Kayak gitu-gitu. Jadi itu juga sih yang bikin aku tetap bertumbuh dalam PMK, karena nggak cuma aku loh yang berjuang diri di PMK ini, maksudnya abang-abang, kakak-kakak kan pengurusku, staff, anak-anak PMK semua tuh saling membantu satu sama lain. Itu sih makanya emang first impression waktu di Makassar pun udah bagus banget waktu itu. Jadi kayak akhirnya aku terjebak di PMK sampai ini. Terjebak. Kalau aku Lulus sejak awal ya kan? ya udah dari awal nih udah terjebak kan gara-gara abang-abang ini semua. Keren banget sih. Kayak emang sih kalau dari first impression kita ke PMK udah bagus duluan, kita tuh kayak bakal ketagihan PMK. terus nggak sih di PMK gitu. Nah, iya bener Iya. banget. Betul. Apalagi kalau Jadi, udah kayak gitu ya. mengayomi gitu kan, kita Iya. sebagai yang merantau sendiri diayomi, gimana nggak luluh ya hati kan. Jadinya tiap kali kegiatan PMK, UKK Cup, segala macam selalu diajak kan. Oke lah, sampai akhirnya ada deh sampai sekarang. Keren banget. Terus siapa lagi nih yang mau cerita selain Kak Fiona? Yo. Yang udah ingat aja dulu, yang udah ingat. Yang lain kalau belum inget dulu. Siapa? Ayo. Mungkin siapa ya? Aku mau tunjuk Evelyn udah siap kayaknya. Tahu aja sih, tahu aja. Keren sih. Oke. Kalau aku pas maba yang paling aku ingat itu pas fellowship sama retret. Itu dua kegiatan yang paling seru abis. Soalnya pasti gak sih ada kayak main-main, terus kayak lempar tepung, lempar air. Itu tuh kakak-kakak di FTP tuh sama kayak Kak Fiona itu abang-abang jayul banget. Nah, ya bener Pokoknya banget. ya cara pendekatannya tuh kayak gitu, tapi ternyata bagus juga ya. Jadinya aku sekarang pengen jauhin orang gitu kalau misalnya deket. Terus kayak biasanya apa ya, kayak padahal kita belum kenal, kita belum dekat, tapi tiba-tiba digituin, jadi kan kayak, oh ini orang friendly banget, oh ternyata selama merantau di sini ada keluarga baru kok gitu, kayak PMK tuh terbuka loh buat kalian, itu kayak bikin gitulah. Terus pengalaman kedua adalah pas ngamen tuh ternyata lebih seru dibandingkan yang dilihat, ya kan? Aku nggak tahu sih PMK kalian ngamen apa enggak, tapi PMK FTP tuh sering banget ngamen. Tiap acara Bener pasti banget ngamen. buat danusan kan. Sama. Iya, Pasti kan. Andalan ya. di depan UKDW. Aduh, tapi duit banyak deh emang dari ngamen sih guys. Ngamen tuh Kalian bawa- bonding lah. Iya, sekalian Ya. bonding itu tuh kayak gitulah. Kalian harus merasakan sendiri, aku gak bisa cerita. Guys, mantap. Oke, terima kasih Kak. Mungkin siapa lagi? Ada lagi yang mau cerita? Ya udah. Sa. Ayo. Oke, boleh Kak Asa mungkin. Kalau aku sih awal-awal bisa ikut di PMK itu, bisa join di PMK itu kan biasanya waktu istirahat waktu PPM fakultas gitu kan, itu ngumpul di sekre kayak gitu buat makan bareng, ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing gitu. Terus nah dari situ tuh udah kelihatan kakaknya kayak bener-bener kayak ngerangkul banget gitu loh. Terus kayak itu selain itu kan ada ya welcoming party itu, selain dari di BPSMB ada acara welcoming party di luar. Nah itu juga ada game, sharing, cerita-cerita kayak gitu, udah enak lah pokoknya, ngerangkul banget. Selain itu juga ada acara namanya weekend. Nah, weekend ini kayak main-main gitu, kayak ibadah Padang lah, semacam ibadah Padang waktu itu di pantai. Nah, di situ kita kayak udah apa ya? Semangat lah pokoknya kakaknya itu benar-benar yang sebenarnya kan belum kenal, tapi itu udah benar-benar udah ngerangkul banget. Dan aku merasa PMK ini adalah keluarga pertama yang di FKG kayak gitu. Makanya sampai sekarang ya kayak ya sama sih, sama kayak yang kayak terjebak gitu loh, kayak ya di situ terus ngikut, terus setiap kegiatan apa-apa tuh pasti juga diajak kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku mungkin kayak Fiona kan SMA kayak udah pelayanan kayak gitu kan. Nah kalau aku nih berbeda, SMA itu kan kayak belum pernah pelayanan gitu kan. Jadi kayak
waktu masuk dunia mahasiswa kayak rindu untuk pelayanan kayak gitu. Terus nyari tahu dari jauh-jauh hari kayak udah nyari tahu PMKT kayak gitu kan. Terus ikut retret juga asik kayak gitu dengan kakak-kakak tingkatnya kayak gitu dalam persekutuan juga. Terus aku juga dibina di dalam kelompok kecil, ketemu sama saudara dan teman angkatan dan kakak angkatan dalam kelompok kecil. Habis itu karena memiliki kerinduan juga, jadi kayak tiap ada kegiatan, jadi kayak join terus seperti itu sih. Jadi ya terjebak, entah itu terjebak atau tidak, menjebakkan diri lah di dalam PMK kayak gitu. Betul. Keren-keren ya ceritanya kayak. Mungkin ini Karigen juga bisa, kalau Karigen cerita boleh kok Kak. Iya, sharing. Ya Karigen. Kalau aku ini sih, emang bener sih kalau dibilang PMK keluarga pertama tuh kayak kerasa banget. Terus kalau dibilang emang kayak menjebakkan diri, emang bener sih kata Kak Arina. Soalnya tuh kalau udah nggak ikut kegiatan PMK tuh kayak, aduh ada yang miss deh. Kayak pengen aja ikut kegiatan PMK. Terus tuh kalau aku yang paling aku ingat waktu maba tuh, setelah PPSMB, terus beberapa waktu kemudian tuh di PMK aku, PMK pertanian tuh ada nonton bareng sama anak-anak PMK gitu. Jadi tuh ya sekalian kenalan sama yang lain, lebih akrab sama yang lain. Terus ada juga kakak-kakak alumni yang ikut. Jadi tuh lebih seneng aja gitu sama PMK-nya. Terus selebihnya tuh kayak cuman persekutuan, aku jadi kayak ikut terus, kayak pengen aja ikut persekutuan, ketemu teman-teman yang lain gitu. Terus kalau Joseph nih yang baru aja maba tahun kemarin. Si maba aku nggak. Udah malah nih. Udah ya. Aku Udah ada mau melepas mabanya. status kemabaanku. Kalau aku kan kalau aku SMA-nya kan SMA yang khusus Kristen kan. Jadi kalau ya lingkungannya ya kayak gitu. Aku juga nggak pernah ikut pelayanan. Terus kayak pas pindah ke kampus itu kan beda langsung kan, berubah kan suasananya kan. Lagi kan terus kita ini kan apa? Mino ya kan. Nah, aku juga waktu itu inget pas kita perkenalan organisasi fakultas, tahu kan Kak yang di jalan-jalan gitu. Iya, Expo. Terus aku kayak lihat kok yang khusus Kristen di mana? Aku lihat kan. Terus Kakak tahu nggak tempatnya di mana Karigen? Yang di bawah pohon itu loh, yang Iya. sedikit kan orangnya kan. Aku kok kayak ya kok sedikit gitu kan. Tapi justru karena apa ya, sedikit gitu kayak lebih terasa gitu kan, kayak jadi kenal semua gitu kan. Kalau biasa yang kapasitasnya kayak organisasi banyak gitu kan kadang ada yang sendiri-sendiri gitu, nggak kerangkul semuanya loh. Nah kalau yang PMK ini lebih terasa kerangkulnya, makanya waktu itu aku coba-coba ikut PD, ikut PU, jadi sering-sering. Terus retret juga diajakin bareng kakak-kakaknya bercanda-bercanda, jadi kenal yang angkatan atas lah, sesama jurusan tapi cutting. Terus teman-teman aku juga jadi pada bilang, kok kenal, kamu kan anak luar, kok bisa kenal sama kakak itu. Aku langsung, keren juga aku gitu. Bangga gitu, bangga. Terus aja sampai begitu sampai sekarang. Udah sih aku gitu aja. Apa nih? Emang sih bener, kalau udah awalnya disambut baik tuh pasti kita kayak ketagihan deh buat ikut kegiatannya. Benar. Apalagi kalau tiap kita ikut kegiatan terus langsung kayak, makasih ya udah datang, makasih ya udah ikut, kayak di apa ya, dihargai gitu. Seneng sih. Oke, apa lagi? Tadi itu yang aku mau tanya kan ya. Tadi kan Kakak udah kayak banyak program-programnya gitu kan, rencana-rencana ke depannya. Terus kayak Kakak ada kendala-kendalanya sendiri gak sih? Kendala pribadi atau enggak kendala dari PMK-nya sendiri tuh gimana gitu? Mungkin kayak yang tadi Kak Fiona makasih, terus ada kayak kendalanya gitu gak sih gitu? Mungkin bisa diceritain gitu. Aku nih. Boleh, nggak apa-apa. Enggak tuh gitu. Oke.
Kalau kendala di Makasih, maksudnya Makasih secara spesifik Makasih mungkin ya karena online, via online semua. Yang mana kita biasa personal approach-nya ya benar-benar tiap kali lewat. Akhirnya kan pasti kita sapa, hai, mau itu kenal gak kenal kita sapa kan. Cuman kan beda kalau online, kayak bahkan masa kadang tuh bingung juga nih kalau kita chat SKSD takut dikira freak kan, ntar kan nggak lucu ya, dikira Iya, freak bener, atau Mas. dikira apa. Jadi kayak kita nyari-nyari personal approach-nya aja nih yang bener-bener gimana, yang oke, SKSD tapi nggak nyampe dikatain freak atau gimana sama maba gitu loh. Itu sih, cuman untuk keseluruhan mungkin karena online ya, dan mungkin di rumah masing-masing. Jadi tuh kadang pengurus pasti ada masa dia males megang HP, males banget buka line, males banget buat maksudnya buka grup segala males. Pokoknya pengennya tuh cuma nonton drama Korea, mute semua notif, dah gitu kan. Itu sih kemarin tuh kendalanya di situ waktu lagi terlena oleh karantina. Wah itu sih bener-bener sempet ngilang kayak gitu. Cuman mungkin sekarang kan karena udah mau masuk kuliah juga, jadi udah mulai ini lagi lah, udah mulai pada aktif lagi sih. Itu sih kalau aku di kendala di PMK Hukum. Tempat terlena ya Kak dunianya. Iya, emang karantina bikin kita terlena. Bener banget. Apalagi kalau kalian udah kecanduan drama Korea, serius. Aku nggak Sama. nonton. Sulit Aku nggak sekali nonton. itu. Oke, mungkin siapa yang lain? Mungkin Kak Asa buat acara welcoming party-nya, atau Karina. Siapa tadi yang mau itu share? Kak Asa kali ya? Boleh ya. Melek Wah, dan aku nih. Jadi bingung siapa nih? Siapa? Ih, Karigen nih. Siapa Kak? Maafin. Tunjuk Karigen. Ya udah Kak Asa deh. Oke. Kalau aku kendalanya ya begitu sama. Jadi kayak karena online juga kan, jadi jarang ketemu kayak gitu tuh malah jadi kayak lupa gitu loh urusannya untuk acara ini. Jadi kadang di grup panitia itu kayak sepi, nggak ada rundingan apa-apa. Jadi kalau nggak ditanyain, nggak di cross check lagi tuh kayak nggak diurusin lagi kayak gitu. Selain itu juga bingung untuk cari datanya itu tadi. Jadi kan kalau offline itu kan kita udah bisa ketemu duluan kan waktu PPS sambil fakultas kayak itu. Tapi kan kalau ini susah gitu loh, bingung cari nomornya dari mana, buat cara ngebondingnya dulu kayak gimana, kayak gitu sih kalau dari PMK FKG. Wah, makasih Kak. Ayo Karina, mungkin tadi Karina sudah semangat. Sudah semangat untuk menjelaskan. Betul. Kalau dari PMK Teknik kan untuk acara penyambutan maba IATA lah, ibadah awal tahun ajaran, itu kan ada panitianya sendiri kan. Nah, waktu itu kebetulan tuh udah kebentuk dari lama karena juga untuk ngurusin retret umum teknik. Tapi karena pandemi ini jadinya RUT-nya dibatalkan, jadi lebih berfokus ke IATA gitu. Nah, awalnya juga kayak sempat kaget, jadi kayak grupnya sepi banget, sama kayak yang dibilang Asa kayak gitu kan. Kayak jadi semua pada karena kaget gitu kan. Jadi pas udah beberapa lama baru ada kayak beberapa orang inisiatif kayak gitulah. Gimana nih acara kita nih untuk maba kayak gitu. Nah, baru tuh mulai diurusin kayak gitu kan. Puji Tuhan sih sampai sekarang kayak udah berapa 60-70% lah kayak gitu. Terus kalau untuk kayak ke maba mungkin sama kayak yang dibilang Fiona ya, kayak takut SKSD kayak gitu. Terus langsung nanti tiba-tiba nanti bakal nggak dibalas kayak gitu, mungkin karena ketakutan kayak gitu kan. Jadi, itu sih kesulitannya, gimana cara untuk mendekati supaya bisa ngajak teman-teman maba untuk ikut ibadah awal tahun ajaran kayak gitu sih. Oke, makasih Kak. Mungkin yang terakhir, Kak Evelyn. Kalau dari aku pribadi kendalanya ya karena aku pribadi aku ngerasanya
sama kayak tadi Kak Fiona bilang, kayaknya aku terlalu terlena ya sama kehidupan selama di rumah ini. Jadi kadang-kadang tuh keinget, oh iya kayak gini, tapi katanya pas udah malam mulu kan gak enak kalau mau ngechat pengurus pas udah malam ya. Kayak nggak malam, bahkan subuh. Terus jadinya lupa, terus giliran akunya lagi semangat, tiba-tiba yang lainnya nggak semangat. Kayak tiap orang kan pasti ada up and down-nya sendiri kan. Nah cuma yang susah itu ketika kita up and down-nya tuh beda-beda gitu. Jadi harus menyesuaikan kan. Dan juga lebih ke ini sih, kalau buat anak-anaknya ya sama tadi, kita kan kayak takut dianggap freak, maksudnya padahal maksud kita tuh baik, tapi takut dianggap aja kayak apaan sih lo kok gini, kayak begitulah. Jadi itu sih kendalanya. Oke, jadi kan mostly tentang penyambutan maba ya. Kalau mungkin buat acara kedepannya tentang kayak mungkin persekutuan doa atau persekutuan umum, atau mungkin tadi ada yang udah bahas tentang Natal, itu mungkin ada kendalanya nggak? Siapa yang mau duluan? Asa ya itu yang ngomong ya? Mungkin Asa sharing kendalanya. Kalau untuk kendalanya di acara yang lain sih, ini sih, terutama untuk persekutuan umum ya. Persekutuan umum kan kita belum memulai nih, belum mencoba untuk yang online karena dari PMKF itu kan emang agak-agak pasif nih. Untuk yang offline aja kadang cuma sedikit, kayak ada yang datang. Kalau online gini juga ditakutkan malah nggak ada partisipan gitu, karena ya itu tadi kita udah jarang nggak ketemu. Jadi kan kalau di grup juga cuma kadang di-read doang, kayak gitu-gitu sih. Terus kalau untuk acara yang lain sih, untuk Natal itu kita belum memikirkan banget untuk panitiaannya gimana. Karena ya kita masih fokus untuk penyambutan maba dulu. Itu saja sih. Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke bagian terakhir, ada lagi yang mau sharing tentang kendala kegiatan lain? Entah itu persekutuan doa atau kegiatan lain. Ada. Kalau aku kendalanya itu pas harus retret online, itu rasanya kayak nggak retret. Bahkan udah bilang mana udah kepikiran, tapi kepikiran gak sih kayak bener banget offline hari mati, ya kan? Kayak kuliah Jadi online retret juga. Iya. Tapi kalau misalnya kita main-mainnya online nggak berasa airnya gitu, nggak ada tepung-tepung, Iya, betul. nggak seru, kayak nggak retret itu namanya. Iya. Jadi, aduh, kita mesti cari strategi lain. Nggak ada momennya. Nggak dapet juga. momen. Aku di Nginep PMK aku juga online. bingung. Nginep online. Zoom-nya dibiarin nyala semalaman. Iya, semalaman. Iya. Udah sih. Oke, ada lagi mungkin? Kalau dari PMK Teknik sendiri sih untuk kayak acara persekutuan sih memang lebih diutamakan kayak pendekatan personal kayak gitu ya, dari pengurus ke teman-teman maba maupun teman-teman mahasiswa lama. Terus kalau untuk Natal sih kayak masih kasaran kayak gitu. Biasanya kan Natal itu kepanitiaannya tuh maba sama tahun kedua kayak gitu. Itu yang bakal menjadi kesulitan juga, gimana kita tahu teman-teman maba bersedia untuk ikut kepanitiaan, atau bagaimana kita mengetahui mereka memiliki kerinduan untuk kepanitiaan. Itu sih kendalanya yang masih dipikirkan buat kita mengetahui mereka kayak gitu sih. Mungkin ada Fiona ada mau ngasih tahu kendalanya atau untuk kegiatan lainnya apa gimana? Sebenarnya udah kerangkum juga sih terkait maksudnya setiap acara kegiatan PMK tuh lebih ke konsep acaranya nih gimana nih, karena lain kan. Dan gimana sih, apalagi rap sih sebenarnya yang jadi pikiran oke lah kalau makasih, maksudnya welcoming party sama Natal bisa lah ya, kayak oke lah tuh. Tapi untuk rap sih yang benar-benar membingungkan banget harus gimana. Selain itu ya, kalau untuk kebutuhan doa sama PU ya jatuhnya biasanya yang kita kalau di hukum itu biasa 2 minggu kali kita PU sama PA.
Cuma karena online ini dan terkendala misalnya pembicara segala macam ya, jadi kita jadinya sekarang menjalankan PU tuh 1 bulan sekali jadinya, karena dari kita buatnya pre-recording dulu kan untuk worshipnya. Jadi kalau 2 minggu sekali takut gak ke-handle sama divisi seni, jadi kita lebih ini sih minimalisir itunya, strukturnya doang sih. Itu sih kalau dari hukum. Oh, oke, berarti kayak hampir sama sih semuanya ya. Tentang ini sih retreat yang paling bikin agak bingung karena online gitu. Jadi sekarang kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih, Sep, sama kakak dari PMK. Terus gimana nih selanjutnya? Sebenarnya kita udah selesai nih ya kayak kakak-kakak, makasih semuanya yang udah menyempatkan waktunya ya. Soalnya kita juga bingung waktu itu. Semoga Terima kasih juga bisa sambil kenalan sama teman-teman lain. Makasih juga ya udah mengundang. Kendala yang dihadapi PMK. Maaf ya Kak kalau ada salah kata. Kalau saya mengganggu pas hubunginya. Enggak. Keren banget. Semoga kegiatannya lancar ya. Terus nanti retreatnya bisa offline lah, biar bisa main air. Amin. Main tepung. Iya. Amin. Yeay. Makasih kakak-kakak semua yang udah datang. Thank you ya. Terima kasih. Thank you guys. Sukses semua. Itu aja kita bincang-bincang seru episode 2-nya. Jangan lupa untuk tunggu kita di bincang-bincang seru episode selanjutnya. Dadah. Dadah.